Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si para buana di sini sudah melihat dewa, dia barengan lagi sama Nana. Dia juga akan mencari cara lagi untuk memisahkan Nana dari dewa. Dia juga langsung pergi menuju pulang untuk melihat buku hariannya Nana untuk bisa memisahkan Nana dan dewa. Singkat cerita, sampailah ke rumahnya. Dia juga langsung mengambil buku hariannya Nana dan duduk di sebuah taman sambil membuka buku hariannya Nana. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain anak buah Panopal memantau terus, dan anak buah Panopal juga sudah melihat para buana yang telah mencuri buku hariannya Nana. Dia juga langsung menyelinap ke semak-semak. Dia juga langsung menelepon Panopal. Lalu Panopal juga yang ada di rumah dia juga sangat kaget dan marah. Dia juga menyuruh kepada anak buahnya suruh merebut buku harian itu, dan Panopal juga akan menuju ke tempat itu. Singkat cerita, di sini anak buahnya Panopal juga langsung dia juga memakaikan topeng dan mendekati si para buana yang lagi membuka buku hariannya Nana. Pas dia sampai ke dekatnya si para buana, di sini para buana juga sangat kaget melihat ada anak buah Panopal yang pakai topeng, dan di sini juga anak buahnya Panopal juga tidak banyak basa-basi. Dia juga merebut buku harian itu yang dipegang di tangannya si para buana. Pas dia mau merebut buku harian itu, gak lama kemudian datanglah si Tony sama anak buahnya. Lalu terjadilah di sini anak buahnya Panopal juga dikeroyok oleh si Tony sama anak buahnya. Dan gak lama kemudian pas anak buahnya Panopal dikeroyok sama anak buahnya si Tony, Panopal sama anak buahnya dia datang. Lalu sini Panopal juga dia menyuruh kepada anak buahnya suruh membantu temannya yang dikeroyok oleh si Tony. Lalu di sini terlihat anak buahnya yang lagi melawan anak buahnya si Tony. Dia juga langsung menghampiri si Nurus Tunjung si tangkurak para buana. Lalu Panopal juga di sini dia ngomong kepada para buana suruh mengasihkan buku hariannya Nana. Tapi di sini para buana dia malah dia juga ngotot kepada Panopal. Panopal juga berusaha dia mau merebut buku hariannya Nana yang dipegang oleh si para buana. Terjadilah di sini rebutan buku harian Panopal sama para buana. Tapi di sini singkat cerita, para buana juga dia berhasil dia lari dari hadapannya Panopal sambil membawa buku hariannya Nana. Panopal juga tidak tinggal diam, dia langsung mengejar si para buana. Pas Panopal yang lagi mengejar para buana, di sini anak buahnya si Tony juga bisa dikalahkan oleh anak buahnya Panopal, dan anak buahnya Panopal juga langsung mengikuti Panopal yang lagi mengejar si Nurus Tunjung si para buana. Sampailah ke pinggir jalan raya. Di sini Panopal juga berhasil memegang si para buana, dan di sini juga terjadi rebutan buku harian, dan si para buana juga dia juga mempertahankan buku hariannya Nana. Panopal juga dia kekeh, dia juga akan merebutnya. Tiba-tiba si para buana melemparkan buku harian itu ke mobil sampah, dan di sini pas masuk ke mobil sampah buku hariannya Nana, di sini Panopal juga sangat kaget dan marah benar kepada si Nurus Tunjung si para buana. Terlihat si para buana juga sangat senang karena buku hariannya Nana sudah dilemparkan sama dia. Dia tidak sadar, gak lama kemudian anak buah Panopal sampailah ke tempat itu. Lalu Panopal juga suruh membokong para buana dari belakang. Lalu anak buahnya Panopal juga langsung membokong para buana dari belakang, dan para buana juga pingsan. Lalu Panopal juga menyuruh kepada anak buahnya suruh memasukkan si para buana yang sudah pingsan ke mobilnya. Lalu dia juga menghampiri anak buahnya, dan anak buahnya juga ngomong kepada Panopal, "Sekarang bagaimana? Sudah gini Panopal," kata anak buahnya. Lalu Panopal juga dia membisikkan ke telinga anak buahnya suruh mobil para buana ditaruh di jalan rel kereta api, keadaan para buana yang lagi pingsan. Singkat cerita, anak buahnya juga dia mengikuti perintahnya Panopal, dan dia juga menaruh mobil para buana di jalan rel kereta api, dan keadaan pingsan si para buana di dalam mobilnya. Lalu anak buahnya Panopal juga langsung keluar dari mobilnya si para buana, dan dia juga pergi dari tempat itu. Terlihat si para buana juga dia masih keadaan pingsan di dalam mobilnya. Dia masih belum sadar bahwa bahaya sudah menantinya. Lalu Panopal juga dia melihatin dari kejauhan di bawah jembatan sambil dia juga ngomong dalam batinnya, "Pokoknya dewa harus merasakan kehilangan orang tua, karena saya akan membalaskan dendam. Gara-gara dia meninggal itu gara-gara dewa, saya akan membalaskan dendam." Sambil melihat dia ke mobil si para buana yang ada
yang sudah ditaruh di tengah rel kereta api dan keadaan para buana pingsan. Tiba-tiba di sini Pak Nopal juga menerima telepon dari kliennya. Dia juga memenangkan tender proyek besar. Di sini dia juga sangat senang. Lain lagi di sisi lain, di sini Dewa sama Nana yang sudah pulang dari kafe, tiba-tiba Nana mau rujak. Kebenaran di sini Dewa juga dia langsung berhenti di dekat rel itu, tidak jauh dari rel kereta api, di mana mobil para buana ditaruh oleh Pak Nopal di tengah rel kereta api dan keadaan para buana pingsan. Lalu Dewa juga berhenti dan langsung turun dari mobilnya. Langsung dia juga memesan rujak untuk Nana. Nana yang lagi menunggu di mobil, dia sangat kaget pas melihat ada mobil para buana yang ada di tengah rel kereta api. Gak lama kemudian, singkat cerita, di sini juga Nana juga turun dari mobilnya untuk menyelamatkan si para buana. Dasar di sini Nana juga dia mau jadi pahlawan kesiangan. Dia juga langsung lari, tidak memanggil suaminya yaitu Dewa yang lagi membeli rujak. Di sini malah dia langsung lari menuju ke mobil para buana yang ada di tengah rel kereta api. Lalu sampailah ke mobil para buana. Di sini Nana juga dia melihat para buana yang lagi pingsan di dalam mobil. Dia juga menggedor-gedor pintu mobilnya para buana, tapi tetap para buana juga dia belum sadar dari pingsannya. Di sini Nana juga sangat panik karena kereta api sudah mendekat. Lalu di sini Nana juga langsung pas melihat kereta api sudah mendekat, dia juga mencari pukulan untuk memecahkan kaca mobilnya para buana untuk menyelamatkan para buana. Lalu dia juga mengambil besi yang ada tergeletak di jalan. Dia juga langsung tidak banyak basa-basi langsung memecahkan kaca pintu mobilnya si para buana. Pas sudah pecah, Nana juga langsung dia juga membuka kunci pintu mobil para buana, langsung masuk ke dalam. Pas sampai di dalam, di sini Nana juga dia panik karena dia juga belum lancar kena mobil. Dasar Nana juga mau sok-sokan dia jadi pahlawan. Pas dia melihat ke sebelah kiri, dia sangat kaget sedang panik karena kereta api sudah tambah dekat ke mobil para buana. Lalu di sini terlihat Pak Nopal yang ada di bawah jembatan yang sudah menerima telepon dari kliennya. Dia sangat kaget melihat Nana ada di mobil si para buana. Dia akan menolong para buana. Dia juga berteriak-teriak kepada Nana dan langsung lari menuju kepada Nana. Sampai kepada mobilnya para buana dan ada Nana di dalam. Pak Nopal juga ngomong kepada Nana, suruh turun dari mobilnya, biarin perempuan itu mati, kata Pak Nopal. Tapi di sini si Nana juga di sini dia keras, dia juga tidak mau turun dari mobilnya. Terpaksa Pak Nopal juga dia berusaha menyelamatkan Nana dari kereta api itu. Dia pergi ke belakang, langsung dia juga mendorong mobilnya para buana setelah menyuruh kepada Nana melepaskan rem tangan mobilnya para buana. Lalu Pak Nopal juga dia mendorong mobilnya para buana yang ada Nananya di dalam. Alhamdulillah Nana juga selamat dari bahaya itu, dan di sini Pak Nopal juga sangat senang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo, lobatis soledat, dan mitos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.